bagian yang baca-baca kartunya nih. Dari tadi tukang tarot tapi nggak baca kartu, sebenarnya agak deg-degan sih baca ibu yang ini ya. Tapi kalau dalam tarot bercerita Bun, biasanya aku akan Bun akan tarik satu kartu, lalu beberapa kartu nanti aku akan bacakan artinya, terus nanti Bun mungkin boleh diceritain resonate atau enggak gitu sama ceritanya. Oke, silakan Bun di shuffle. Ya mungkin kita general aja ya, kehidupan aja lah, kalau Bun jangan di segmentin. Pokemonnya beda nih. Nah, Three of Pentacles ini ngomongin tentang balik ya, nggak jauh-jauh tentang kerjasama, tentang networking, tentang membangun, ya. Jadi di sini memang ada yang sedang mengajarkan, nah yang lain sedang mendengarkan dan diarahkan. Nah, kalau besar itu ngomongin tentang kesuksesan, tentang keberhasilan, energinya lebih hangat, divine masculine juga. Dan lucunya ada sosok anak kecilnya juga. Nah, kira-kira Bun ada apa nih? Apakah memang mungkin ada? Kalau aku sih ngerasanya memang ada, mungkin dari Pokemon yang Bun juga memang seperti ada yang, nanti Bun koreksi saya kalau saya salah ya. Memang ada salah satunya yang mereka trio. Jadi mereka bekerja seperti apa ya, 3 petuah utama itu mungkin. Maaf ini. Dengerin anjing celana anak dulu. Maaf ya. Namanya juga ibu-ibu. Jangan dihujat ya. Silakan. Tolong jangan dicat. Ini kalau udah 30 menit. Nah, itu emang bener Bun, ada yang ini sih aku lihat salah satunya mungkin ada yang 3 Pokemon inti mungkin. Iya, betul. Oke, jadi agak merinding ya, karena iya betulnya kayak jawaban kuis. Ini agak deg-degan ini soalnya, bener ya Bun ya? Ini memang mungkin 3 yang pertama Bun dapat atau gimana? Iya, 3 yang pertama dapat. Aku lihat sih mereka memang bekerjanya seperti semacam pilar penyokong untuk Bun. Bener ya? Ya mungkin tidak bisa diceritakan teman-teman secara detail atau privasi, tapi benar ya. Ini memang pilar utama yang ada salah satunya yang memang ternyata dalam Pokemon juga ada ketua ya Bun. Ada dong. Wah, langsung ada dong. Wah, ketuanya nih. Berarti kalau ada Pokemon lebih daripada 1 akan ada ketuanya. Ada sih, pasti ada ketua. Ketua untuk koordinatornya gitu ya Bun. Iya, koordinator. Satu koordinator, kedua juga yang biasanya yang atur. Kalau misalnya kita bisa minimalisasi, nanti dia yang atur siapa yang bisa masuk ke badan kita, siapa yang. Oke, jadi itu makanya benar ya ini ya. Nah ini adalah salah satu memang yang menjadi pilar penyokong Bun kalau saya lihat dalam melakukan tugasnya juga untuk mengarahkan ya. Tapi memang ada path atau memang ada visi misi salah satunya dengan punya Pokemon ini memang untuk membangun atau menolong orang sih Bun, kalau yang saya lihat. Benar ya, memang tugasnya untuk bukan cuma untuk Bun sih kalau aku lihat, memang untuk membangun orang. Jadi lebih kayak memang sifatnya konstruktif terhadap manusia. Artinya manusia itu ditolong untuk dibantu gitu, untuk jadi manusia lebih baik ya. Jadi memang ada yang coaching juga ya Bun. Oke, kalau ini besar. Ini tadi arti kartunya apa deh? Positif, terus victory, keberhasilan gitu. Memang, tapi matahari juga bisa berhubungan dengan benda-benda langit sih. Memang ada koneksinya juga Bun. Ada sih. Bun ini nggak apa memang ada koneksi sendiri sama matahari atau gimana? Sebenarnya kalau sekarang sih bisa dibilang masih alam. Masih Alam. Jadi alam dan isinya gitu, angin, terus udah gitu udara, laut, yang air gitu sih. Nah memang mungkin mewakili ya, sisi matahari ini mewakili dari yang paling ketuanya dari alam ini gitu ya. Kalau terus di sini ada juga di sini anak kecil Bun, tapi memang mungkin berhubungan dengan inner child, mungkin ada dengan inner child Bun yang lagi growing. Kalau iya, maksudnya masing-masing kita kan pasti kan punya luka masa kecil juga ya, banyak ada dari beberapa kita gitu. Tapi kalau aku sih pribadi inner child-nya udah berdamai. Pantesan udah positif ya, udah ceria, udah bebas, dan tadi sesuai dengan kata-kata Bun berani. Jadi merah itu kan melambangkan keberanian, positivity, sama ada bunga matahari. Jadi kalau aku lihat di sini memang Bun sangat connect mungkin dengan alam. Jadi ketika alam sedang
ngalamin sesuatu, Bun akan ngalamin sesuatu juga ya berarti ya, secara perasaan dan secara fisik. Iya, benar. Secara fisik benar itu benar banget. Fisik, jadi kalau misalnya kayak lagi mungkin ada bencana alam atau apa, Bun bisa mungkin sakit juga ya? Sakit, terus kalau gempanya di mana ya goyang Berasa goyang, pusing goyang, gitu. bisa sampai kayak vertigo. Kalau makin gede biasanya gempanya ya kayak vertigo. Waduh, ini koneksi ke alam juga ternyata sangat ini ya. Memang ada unsur divine maskulinnya. Nah, Energi divine maskulin yang pernah membuat Bun, makanya Bun kadang-kadang kelihatan ganteng. Iya. Tapi hari ini karena memang kebetulan nanyanya cinta jadi agak cantik. ada Dewi Cinta ya. Ada Dewi Cinta yang turun untuk menceritakan tentang cinta. Tapi kalau buat Bun sendiri cinta itu apa sih? Cinta tuh sebenarnya kalau menurut aku pribadi adalah kasih tanpa unconditional love lah. Lebih ke unconditional love gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan atau kita hubungan kita sama keluarga gitu kan, atau kita sama anak gitu, jadi jatuhnya ya kita harus terima apa adanya sih. Jadi udah nggak lagi pakai hawa nafsu gitu ya Bun ya, maksudnya udah nggak pakai emosi sendiri gitu. Udah nggak pakai emosi sendiri, terus maksudnya untuk ke anak juga kita ya menghargai keputusan anak. Mulai dari kecil pun kita harus menghargai keputusan anak, tidak memaksakan kehendak kepada anak, mulai dari kecil. Oke. Jadi dengan judul walaupun kadang orang kan kayak aku cinta makanya aku sayang jagain, itu ternyata enggak ya Bun ya. Iya kan, katanya cinta itu kan tidak harus memiliki. Oke. Cinta itu Karena kita yang masih ingin memiliki gini langsung kayak gitu. Ya cinta itu tidak harus memiliki karena gini. Kalau kita tidak berjodoh sama seseorang, berarti entah kita yang tidak baik buat dia, atau dia nggak baik, atau dia yang tidak baik buat kita. Aduh, pesannya dalam banget ini ya jadinya ya Bun ya. Iya, karena kan gini, kalau pasangan itu yang namanya pasangan itu kan harus saling melengkapi kan. Jadi nggak bisa yang dominan sama dominan itu pasti hancur. Kan harus saling melengkapi. Jadi ibarat kata toples dengan tutupnya dong. Kalau nggak ada tutupnya berarti isinya bakal melepuh. Kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belum menemukan orang yang cocok, ya mungkin belum waktunya. Dengar ya, saya belum nanya itu buat nanti petua cintanya udah keluar duluan, memang visioner ya Bu ya. Maaf ya, soalnya anaknya suka ke depan banget. Suka ke depan banget gitu. Apalagi Bun mungkin pesan-pesan buat para pejuang cinta, karena suara tuh banyak banget nih yang di sini nih galau banget cinta-cintaan gitu. Iya, cuman gini. Sebelum kita cari orang yang bisa mencintai diri kita itu harus mencintai diri kita sendiri dulu. Bisa. Kalau kita pengen dicintai, kita harus mencintai diri kita dulu sendiri. Kita harus terima dulu kekurangan kita. Kita juga harus, maksudnya terima diri kita apa adanya. Karena kita sering ngerasa insecure ya Bun ya. Benar, apalagi kalau sampai yang punya kayak insecure, terus akhirnya karena rasa insecure-nya akhirnya berubah. Jadi Power Ranger, oh enggak, maksudnya berubah jadi orang lain agar bisa disukai sama lawan jenis, contohnya kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu mau sampai kapan kita membohongi diri kita sendiri? Iya, karena kan berpura-pura itu nggak gampang. Berpura-pura itu butuh energi ya, gitu. Hanya supaya orang suka sama kita. Hanya supaya orang suka sama kita. Kan biasanya nggak long lasting juga. Oh itu pasti. Maksudnya gini, hubungan percintaannya itu pasti bakalan cepat atau lambat pasti bakalan kandas sih kalau kayak gitu. Jadi kalau bisa, maksudnya cari pasangan yang bisa terima diri kita apa adanya, terus sama paling gini aja sih. Hati-hati sama misalnya para wanita yang sudah pernah gagal berumah tangga dan memiliki anak. Apabila ingin mencari pasangan baru, hati-hati sekali. Jangan kita mengutamakan diri kita dulu. Kita lihat dulu apakah satu pasangan kita yang baru akan bisa terima anak kita. Itu yang paling penting. Makanya kenapa kayak banyak kasus yang kita lihat sekarang ya, anak disiksa sama misalnya contoh bapak atau ibu tiri. Ya karena orang tua ini mereka nggak mengedepankan anak dulu. Mereka mengedepankan perasaannya dulu sebelum si pasangan si anak.
Karena kan banyak yang ketakutan. Nah, ini mungkin bisa juga Bun sharing, karena banyak sekali apalagi mungkin perempuan ya, bukan berarti pria tidak bisa. Kan banyak yang punya perasaan kayak worry atau takut sendirian, takut kayak kesepian, nanti siapa yang taking care, siapa yang jagain, siapa yang berbagi dan sebagainya. Tapi kan kayak Bun sekarang juga sudah boleh di-share udah berapa lama sendiri? Udah berapa tahun ya? Berarti hampir 5 tahunan. 5 tahunan ya. Kan Bun kan sendiri nih, bisanya jadi single fighter. How you surviving this? Maksudnya kan, jadi teman-teman di sini mungkin bisa dapat gambaran nih, Bun juga udah ngejalanin sendiri sampai detik ini bisa gitu. Maksudnya yang Sora lihat Bun bisa gitu. Terus gimana? Apakah Bun juga punya ketakutan seperti mereka orang-orang di luar sana, atau memang kalau ada Bun nggak punya kekhawatiran mungkin bisa di-share gimana cara untuk mengalami ketakutan itu? Yang pasti sebenarnya balik lagi kalau fokusnya kita kemana? Satu, kalau kita fokusnya masih mau punya pasangan lagi, gitu, berarti nanti kita akan cari pasangan kan. Nah kalau aku fokusnya bukan itu, aku fokusnya udah ngebesarin anak, pokoknya udah benar-benar 100% kayak gimana caranya ngegedein anak, nyekolin anak yang bener, kasih mereka apa yang mereka butuhkan, karena itu kan kewajiban kita sebagai orang tua ya, bukan cuma kayak melahirkan udah baik gitu kan, enggak, tapi yang namanya pendidikan, makan apa segala macam kita kan juga harus kita pikirin gitu. Nah kebetulan aku fokusnya udah ke sana. Jadi gimana nih caranya buat ngegedein anak, kasih pendidikan yang bagus gitu kan, apa yang mereka perlukan bisa dipenuhi, fokusnya udah ke sana. Tapi kalau untuk fokus punya pasangan itu, jadi jatuhnya lebih gini, kalau nanti udah saatnya tiba, udah waktunya punya pasangan, pasti akan punya pasangan. Tapi Bun Anda nggak sebut kayak gitu, maksudnya nanti aku sendiri takut gimana? Karena fokusnya nggak ke pasangan. Jadi fokusnya memang udah ke anak aja gitu. Jadi dan Bun percaya bahwa nanti akan ada jalannya ya, nggak usah takut. Iya, maksudnya. kalau memang sudah waktunya, karena gini kan aku kan percaya yang namanya rezeki, jodoh, itu kematian kan sudah ada yang ngatur gitu kan. Itu kan maksudnya sudah digariskan sama Tuhan dari sebelum kita lahir, kita sudah ada jalan ceritanya masing-masing. Nah, gimana caranya kita ikhlas menjalankan apa yang sudah jadi garis tangan Tuhan, yang sudah jadi takdir itu tidak pernah akan bisa diubah. Kecuali nasib masih bisa dirubah, tapi kalau sudah takdir itu tidak bisa dirubah. Langsung kan pengen tahu takdir sama nasib itu gimana nanti ya, next episode tuliskan kalau memang kita membutuhkan dukun cinta Bun ini, karena banyak banget Bun yang aku ngalamin bahwa aku sendiri ketemu klien ya, mereka lebih takut untuk sendiri daripada takut untuk nggak punya pasangan. Jadi kayak lebih baik aku punya pasangan deh, mau the worst sekalipun nggak apa-apa, karena kayaknya tuh momok banget ya mungkin di society kita atau dari bagaimana lingkungan kita dibesarkan, kayak sendiri itu tuh sesuatu yang negatif, sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi makanya aku lihat kayak Bun kan udah sangat santuy, bisa menerima segala ini, how you deal with it gitu. Iya kan, maksudnya stigmanya juga kan, ya kasarnya janda itu kan stigmanya juga tidak baik ya. Tapi sebenarnya gini, balik lagi ya, perkembangan zaman juga semakin canggih. Sekarang pun udah tahun berapa. Maksudnya gini, kalau kita sudah terbiasa untuk hidup mandiri, kita pasti akan mandiri. Jadi kita tidak terlalu tergantung, dan balik lagi, sesuatu yang bersifat kemelekatan itu sebenarnya nggak begitu bagus. Aku dengar tadi tuh langsung kayak berasa kayak ditok gitu. Maksudnya kemelekatan itu salah satu hal yang paling susah untuk sebagai kita manusia. Iya, benar. Karena kita pakai perasaan, kita pakai emosi. Kalau udah pakai perasaan, emosi, hawa nafsu tuh pasti kemelekatan tuh susah ya Bun. Iya, itu dia. Makanya kalau aku kan sudah pada satu titik yang harus menekan emosi, tidak boleh emosi sama sekali, dan harus hawa nafsu juga ditekan. Semuanya kalau bisa ditekan sampai tidak ada. Jadi sudah kayak acceptance-nya juga besar ya, menerima. Acceptance-nya sudah besar. Ikhlasnya aku berasa banget sih, makanya kan aku bilang kayak nonton di Julius juga kan, aku bilang Bun, aku merasa banget nih energi anakku sensitif ya. Aku merasa kayak banyak sekali orang yang berusaha berpura-pura dia menerima, actually they don't gitu. Pas aku bilang kayak ini adalah definisi orang yang ya udah gue terima, bener-bener gue terima. Tidak kurang, tidak lebih, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Maksudnya susah sih, kesannya kan kayak menerima satu kata ya Bun ya, tapi pasti proses juga ya Bun ya, sampai proses.
pasti proses semuanya, maksudnya nggak segampang membalikin telapak tangan juga untuk jadi tadinya untuk ngurangin emosi juga nggak langsung tiba-tiba langsung hilang, nggak kayak gitu, berkurang. Tadinya juga masih suka kayak lepasan gitu emosi sama orang, cuman kan efeknya nggak bagus kan. Balik lagi efeknya sebenarnya ke diri kita sendiri juga gitu, efeknya nggak bagus. Dan maksudnya apa yang selama ini kita pelajari secara spiritual ya, maksudnya contohnya balik lagi tadinya misalnya contoh kita sudah level ketiga, begitu kita dihajar kita kepancing, kita balik lagi ke level satu, kita harus ulang lagi gitu. Dan kalau aku pribadi untuk ulang gitu, aku kayaknya enggak deh, mendingan aku bertahan gitu. Oh, jadi teman-teman ngelihat hari ini duduk Bun udah begini, ini kita udah terima jadi saya ya. Jadi prosesnya udah jadi, dia kan udah tara, udah siap saji di balik layar ya. Aku yakin Mas Bun juga pasti bonyok lah ya, berdarah-darah bonyok ya bonyok gitu. Jadi memang kelihatannya aja di depan sini udah anggun siap rapi, tapi perjuangannya beliau juga panjang. Nah hari ini juga aku senang banget Bun tuh mau men-sharing tentang personal life-nya. Jadi mungkin teman-teman ternyata ya anak indigo dukun juga mengalami proses yang sama dengan kita semua gitu. Maksudnya jadi bukan berarti karena dia sakti terus habis itu dia langsung pelet laki-lakinya supaya mau sama dia gitu. Enggak ya Bu? Enggak gitu juga. Enggak, semuanya kan harus berjalan secara natural. Kalaupun misalnya kita mau punya pasangan, alangkah baiknya pun secara natural tanpa ada bantuan susu, kayak kan pelet, santet, guna apa. Padahal ini dukun ya bisa, tapi nggak buka ya, nggak buka. Enggak sih, ngomong juga. Gitu. Jadi teman-teman itu. Bun boleh diambil satu kartu mungkin, walaupun memang saya izin ya sama Pokemonnya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Terserah, boleh. Mau di shuffle boleh, mau di itu. Ambil satu kartu untuk ini pesan aja gitu. Izin sama Pokemon ya Bun. Oke. Gue merinding dong. Di Empress. Oke. Keluar lagi kartunya ya. Ini serius merinding tuh Bun. Iya. Empress adalah kartu yang memang menggambarkan Bun dan saya udah ucapin sebelumnya 78 kartu beda semua diambil langsung Empress yang keluar. Jadi memang mengukuhkan seorang Empress dalam diri seorang Bun. Ya, jadi Empress itu adalah digambarkan seorang ratu, seorang perempuan. Jadi gitu memang dia kan planetnya juga di pengambil ada di sini ada logo planet Venus ya. Jadi ngomongin tentang cinta kasih, ngomongin tentang nurturing gitu ya. Jadi memang ya ketika kita ngomongin tentang, dan di sini ada gandum, ngomongin tentang kemakmuran, artinya apa? Memang Bun sudah tugasnya menjadi seorang ibu. Ya, jadi ibu itu bukan berarti gini, kok apa kesannya, maaf ya, mungkin kan Bun kayaknya tomboy banget gitu ya, laki banget metal gitu kan, pakai bajunya aku belum pernah lihat Bun pakai pink sih. Nggak punya. Rok aja nggak punya. Bun nggak punya rok? Nggak punya, dari kecil nggak suka pakai rok. Daster nggak pernah? Nggak punya daster. Satu-satunya momen pada saat Bun pakai daster pasti di rumah sakit pada saat ngebrojolin si Rene. Betul. Iya, betul. Itu pun udah marah-marah karena nggak suka. Gimana Bun, masa mau lahiran pakai celana si Rene? Iya sih, memang itu pun udah ngamuk-ngamuk gitu, tapi ya udah terima kasih. Jadi memang jadi gini, seorang ibu atau seorang perempuan itu bukan cuma harus tidak harus dari penampilannya ya, tapi kasih sayang. Ini aku berasa banget ya nantinya, kasih sayang, nurturing, menjaga gitu ya. Itu bukan cuma dilihat dari penampilan, dari luarnya, tapi bagaimana hati dia mau taruh untuk nolongin orang, mau taking care orang ya, feminin, lemah lembut ya, peduli dan mau kesejahteraan buat semua. Jadi kebaikan buat semua. Jadi kayak apa ya? Kayak seorang ibu dalam rumah gimana? Nggak apa-apa, ibu dapat kalau makan ikan goreng buntutnya nggak apa-apa gitu ya, palanya nggak apa-apa. Yang penting anak makan semua udah kenyang. Jadi memang tugasnya buat jadi ibu sih. Berarti memang harus mengasuh. Aku yakin bukan cuma mengasuh anak, memang harus ada orang-orang yang Bun nurturing dan Bun tolong juga. Makanya kan kita kan mau bikin sekte. Apa? Sekte apa? Sekte tulang Bandeng Presto. Tulang lunak Bandeng Presto. Tulang lunak kepala lembek. Kepala lembek Bandeng Presto ya, cocol sambel. Ya. Itu ya saya sampai gak bisa berkata apa-apa lagi. Nanti saya harus foto ini sama Bun. Saya kaget loh, Bun langsung bilang gak usah dikocok kan, langsung diambil, dipindahin, dapat memang benar-benar sakti ya, 78 kartu langsung dapat kartunya dia. Saya sampai
agak speechless sekarang ya Bu. Itu Bun ada pesan tambahan lagi mungkin buat yang nonton? Iya, paling gini, karena penontonnya seorang tarot yang namanya Sahara. Sahara, itu ada lagunya loh. Ada ya? Sahara, maaf kalau dikit ya. Jadi sebenarnya kan penontonnya seorang ini kan lebih senang mungkin yang tentang cinta ya. Jadi paling pesannya juga tentang cinta. Jadi gini, kadang-kadang gitu kita tuh terlalu memaksakan diri kita untuk menggapai sesuatu yang mungkin belum waktunya, belum saatnya. Jadi kalau bisa penontonnya Sahara jangan terlalu keras dengan diri kalian sendiri. Jadi jangan gara-gara takut tua ya Bun ya? Iya, maksudnya gini, kadang-kadang kan kita juga nggak tahu jodoh kita tuh datangnya kapan. Atau mungkin jodoh kalian masih baik, kita juga tidak tahu. Ya kan, siapa tahu nanti Ya kalian boleh dapat juga lebih ya, muda. Madonna juga gitu loh. Iya, kan kalian siapa tahu dapat lebih muda karena jodoh kalian sekarang masih baik. Kan gitu. Bercanda lu. Bercanda. Jangan pada nangis ya. Gitu. Jangan nanti kita di report gara-gara ini. Atau nggak kita dihujat di komen. Enggak. Ya, jadi maksudnya gini. Untuk mungkin bakal bilang kayak gini, ya Bun mah gampang bisa ngomong karena saya sudah mengalami, makanya saya bisa ngasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya pada saat kita sudah memasakkan semuanya pada Tuhan, balik lagi ya, pasrahnya kepada Tuhan bukan kepada dukun. Kita sudah pasrahkan semua hidup kita pada Tuhan, jalan kita pasti lebih gampang. Iya, jadi jangan cari dukun. Iya, kalau misalnya kalian galau gitu ya, atau enggak kalian lagi nelangsa gitu, jangan curhatnya di medsos. Oke tuh, Curhatnya sama Tuhan. curhat sama Tuhan. Dan jangan pakai shortcut ke dukun ya. Nah, jangan shortcut. Dan jangan mikir aneh-aneh ya. Jadi jangan mikir dia nggak mau sama saya auranya ditutupin. Nah, coba periksa dulu dirinya gitu ya. Mungkin boleh tanya juga sama orang-orang di sekitar yang punya kasih masukan apa gitu ya. Nanya nggak apa-apa, kayak saya kan juga waktu itu langsung nanya Bun gimana buat seorang minta petuah nggak apa-apa sama orang yang tepat tapi lo ya sama orang yang tepat gitu. Ya, jangan sampai bertanya sama orang yang salah. Karena nanti jatuhnya kita jadi bisa terjerumuskan juga. Itu harus Iya. hati-hati juga ya. Jangan sampai malah diajarin yang enggak. Yang enggak. Udah Bun itu? Udah, itu aja. Oke, itu hari ini 3 segmen. Aduh, aku senang banget ternyata dapat banyak ilmu tentang percintaan juga ternyata. Wah, ternyata bukan cuma dukunnya Gondoruo ini. Bukan dukun makeup saja, sekarang saya sudah jadi dukun Dukun cinta. cinta. Jadi nanti abis ini akan jangan lupa follow Bun Bun dan dapatkan tips-tips cinta dengan ketik Rex spasi Bun Bun. Udah jadul banget ya. Itu aja Sahara di Tarot Bercerita. Semoga cerita dari kami bisa memberikan inspirasi dan semoga bisa menghibur paling nggak ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, saya juga minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sampai kita ketemu di episode yang lain. Kalau memang kamu suka banget sama Bun Bun, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan hadirkan Bun Bun kembali ya. Iya. Oke, bye Sahara.